Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Multazam, NIM 0920624053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu membahas salah satu konsep penting dalam dunia komputer, yaitu mengenai input dan output komputer, kemudian direct memory access atau biasa disingkat dengan DMA, kemudian serta USB dan Type C yang menjadi port yang paling populer pada saat ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu komputer. Komputer merupakan sebuah sistem elektronik yang dapat menerima data, memprosesnya, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi. Agar proses ini berjalan, komputer membutuhkan dua jenis perangkat utama, yaitu input device dan output device. Yang pertama yaitu input komputer. Apa itu perangkat input komputer? Perangkat input atau input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Beberapa contohnya yaitu yang pertama yaitu keyboard yang digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan perintah, kemudian mouse untuk menggerakkan pointer dan memilih menu, kemudian scanner yang berfungsi untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital, kemudian mikrofon yang menangkap suara, kemudian yang terakhir yaitu webcam untuk menangkap gambar atau video. Perangkat-perangkat ini berfungsi seperti indera kalau untuk komputer, alat untuk menerima informasi dari pengguna. Kemudian yang kedua yaitu ada output komputer. Perangkat output komputer yaitu perangkat output atau device adalah alat yang digunakan komputer untuk menyampaikan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Contohnya yaitu monitor untuk menampilkan teks, gambar, atau video, kemudian printer untuk menyetak hasil kerja ke kertas, ketiga speaker untuk mengeluarkan suara atau musik, dan yang terakhir yaitu proyektor untuk menampilkan tampilan komputer ke layar besar. Jadi, perangkat input adalah cara kita berbicara kepada komputer, sedangkan perangkat output adalah cara komputer berbicara kepada kita. Tanpa keduanya, komputer tidak akan bisa berinteraksi dengan pengguna. Kemudian yang kedua yaitu mengenai direct memory access. Sebelum itu, untuk memahami direct memory access ini, kita perlu tahu bagaimana data berpindah di dalam komputer. Biasanya ketika data dari perangkat seperti hard disk ingin dikirim ke memori utama atau biasa disebut RAM, prosesnya harus melewati CPU terlebih dahulu. CPU mengontrol proses pengiriman, sehingga kalau ada banyak transfer data, CPU bisa menjadi sibuk dan performa sistem menurun. Oke, kita masuk ke DMA, yaitu pengertian DMA. Pengertian DMA sendiri adalah teknik yang memungkinkan perangkat input-output mengirim atau menerima data langsung dari atau ke memori utama tanpa harus melalui CPU secara terus-menerus. Dengan DMA, proses transfer data menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian terdapat tiga fungsi utama DMA. Yang pertama yaitu mempercepat transfer data, kedua mengurangi beban CPU, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi sistem komputer. Teknologi ini banyak digunakan pada perangkat seperti kartu suara atau sound card, kartu grafis atau GPU atau hard disk, di mana kecepatan transfer data sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai USB dan Type C. USB sendiri adalah singkatan dari Universal Serial Bus, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996. USB bertujuan untuk menyambungkan berbagai jenis koneksi perangkat komputer. Dengan USB, semua menjadi lebih mudah karena sifatnya universal. Kita bisa menggunakan satu jenis port untuk berbagai perangkat seperti flash disk, keyboard, mouse, printer, kamera, dan lainnya. Kelebihan dari USB sendiri yaitu plug and play, artinya bisa langsung digunakan tanpa pengaturan rumit. Kemudian mendukung transfer data dan daya listrik sekaligus, jadi bisa dipakai untuk mengisi baterai perangkat. Ketiga yaitu kompatibel dengan banyak sistem operasi dan perangkat.
Namun, seiring perkembangan teknologi, kebutuhan transfer data yang lebih cepat dan pengisian ini lebih besar, sehingga membuat munculnya standar baru yaitu USB Type-C. USB Type-C sendiri adalah versi modern dari USB dengan desain simetris, artinya bisa dicolok dari dua arah, tidak perlu khawatir kalau terbalik. Selain itu, Type-C jauh lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya. Keunggulan USB Type-C sendiri yaitu yang pertama, kecepatan transfer data sangat tinggi, mencapai hingga 40 GB per detik pada standar USB 4. Kemudian kapasitas pengisian daya besar hingga 100 watt. Kemudian serbaguna karena satu kabel bisa digunakan untuk data, video maupun daya listrik. Ukurannya kecil dan cocok untuk perangkat modern dari laptop hingga smartphone. Itulah sebabnya hampir semua perangkat baru saat ini seperti laptop, tablet, dan ponsel menggunakan port Type-C. Bahkan banyak produsen kini mulai meninggalkan port lama dan beralih sepenuhnya ke Type-C karena lebih efisien dan praktis. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa input dan output device adalah jembatan antara manusia dan komputer. Kemudian input digunakan untuk memasukkan data dan output untuk menampilkan hasil. Kemudian DMA memungkinkan data berpindah langsung antara perangkat dan memori tanpa membebani CPU, membuat sistem bekerja lebih cepat dan efisien. Kemudian yang keempat yaitu USB dan Type-C menjadi port populer karena kemudahan pengguna, kecepatan tinggi, dan kemampuannya mentransfer data sekaligus mengisi daya. Teknologi komputer tersebut berkembang, tetapi konsep dasar input dan output dan efisiensi transfer data seperti DMA serta konektor universal seperti Type-C akan terus menjadi fondasi penting dalam dunia komputasi modern. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.